Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Prisandini Bripta Pamekar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid dengan tawaran bukan paksaan. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Pada suatu hari, seorang murid menangis karena buku dan tasnya hilang. Ternyata buku dan tas anak tersebut disembunyikan oleh teman-temannya. Sebagai guru, saya harus menangani serta membimbing mereka dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bagus, dan Evan. Tadi sudah istirahat, nak? Sudah. Kira-kira kamu tahu nggak diajak ngobrol di sini sama Boynya? Tahu. Karena apa coba? Karena menyembunyikan bukunya Putri. Karena Putri menangis ya? Ya. Ya, karena bukunya kalian sembunyikan ya? Ya. Oh, nah kira-kira kalau menyembunyikan bukunya Putri itu salah atau benar? Salah. Oh, salah. Nah, memang kalau bermain dengan teman itu bagus, tapi bercanda dengan teman tidak boleh sampai temannya menangis. Nah, kira-kira kalian tadi menyembunyikan bukunya Putri sampai dia menangis itu baik atau bukan? Tidak. Tidak. Nah, coba kalian tanya, tapi kenapa kalian menyembunyikan bukunya Putri? Karena saya ingin bercanda sama Putri. Oke. Nah, kalau begitu lain kali kalau bermain dengan teman, bercanda dengan teman, tidak perlu sampai menyembunyikan bukunya teman kamu ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Masih. Ya, kira-kira apa aja kemarin? Jujur, Apalagi? menghargai orang lain, gembira. Oke. Nah, kira-kira tadi kalian masih menyembunyikan bukunya teman kalian itu termasuk keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, jadi di sini akan ngobrol sama kalian. Di sini Bu Andin tidak akan memarahi kalian, tetapi membantu kalian menemukan solusi agar tidak lagi membuat teman kalian menangis atau bersedih. Oke? Lalu apa yang akan kalian lakukan agar kamu tidak lagi membuat teman kalian bersedih? Mengajak bermain dan tidak lagi menyembunyikan. Oke, pintar. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Nah, tos dulu dong. Oke, pintar. Skenario kasus 2.
Pada saat pelajaran berlangsung, terlihat ada dua anak yang makan sambil sembunyi-sembunyi. Sebagai guru, saya harus menangani hal tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Arda, Gilang, sudah istirahat tadi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kira-kira kalian diajak Bu Ani duduk di sini, tahu nggak kenapa? Tahu, Bu. Coba karena apa? Karena tadi kami makan di kelas. Nah, kira-kira kalau kalian makan di kelas saat pelajaran itu salah atau tidak? Salah, Bu. Iya, tapi makan itu sebenarnya kebutuhan kita semua. Kalau Bu Andi juga lapar, itu pasti juga makan. Nah, tapi kita harus tahu saat pelajaran kalian tidak boleh makan. Karena apa? Biar fokus saat Belajar. Oke. Nah, kira-kira saat belajar itu kalian kan makan diam-diam. Itu salah atau tidak? Salah, Bu. Karena kalian sudah menjawab salah, Bu Ani tanya, kenapa kalian tadi kok makan diam-diam di kelas? Karena lapar. Apa? Jajannya belum habis ya saat pelajaran ya, saat bel ya? Ya, Bu. Nah, kalau begitu lain kali ketika sudah bel berbunyi, saat bel sudah berbunyi untuk masuk kelas, kalian harus segera menghabiskan jajan kalian ya. Ya, Bu. Nah, kalian masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira keyakinan kelas kita apa, anak-anak? Jujur, menghargai orang lain, tidak makan saat di kelas. Tidak makan saat di Kelas. kelas. Nah, kira-kira kalian tadi makan di kelas saat pelajaran termasuk keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Anak-anak, kira-kira kalau kamu makan di kelas itu salah atau tidak? Salah, Bu. Nah, coba Bu Ani tanya, tadi kenapa kalian kok makan di kelas saat pelajaran? Karena jajan kita belum habis saat bel masuk. Oh gitu. Lain kali kalau nanti sudah bel masuk berbunyi, kalian harus cepat-cepat menghabiskan jajan kalian ya. Oke. Nah, kalau begitu selanjutnya Bu Arin mau tanya, keyakinan kelas kita yang sudah terbentuk di kelas apa aja? Jujur, Lagi? menghargai orang lain, Sama? tidak makan saat di kelas. Oke, nah Bu Arin mau tanya lagi, kira-kira kalian tadi makan di kelas itu termasuk keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Nah, kalau bukan berarti tidak boleh mengulangi lagi. Nah, di sini Bu Andi tidak akan memarahi kalian. Di sini Bu Andi membantu kalian menemukan solusi agar kalian tidak makan lagi di kelas. Lalu apa yang harus kalian lakukan saat biar tidak mengulangi kesalahan kalian tadi?